Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Daniel William Legawa, dan pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan mengenai kebijakan pemajakan atas bunga tabungan dan deposito, perbandingannya antara Indonesia dan Singapura. Saya izin share screen ya. Baik, jadi inilah presentasi saya kali ini mengenai pemajakan atas bunga tabungan dan deposito. Video ini saya buat untuk memenuhi syarat ujian akhir semester mata kuliah Administrasi Pajak Penghasilan. Nama saya Daniel William Legawa, nomor mahasiswa 21066680010 dari S2 Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, Administrasi dan Kebijakan Pajak. Nah, pada video kali ini kita akan belajar mengenai pemajakan bunga tabungan dan deposito. Ini adalah daftar menunya ya untuk kesempatan kali ini. Yang pertama kita akan belajar mengenai konsep kebijakannya. Yang kedua, kita akan belajar mengenai penerapan di Indonesia. Yang ketiga, kita akan belajar mengenai penerapan di Singapura. Juga di video ini spesial karena ada wawancara dengan salah seorang permanen residen di Singapura. Jadi dia adalah orang Indonesia yang sekarang sudah menjadi permanen residen di Singapura. Namanya adalah Winnie. Dan juga yang keempat adalah lesson learn atau pelajaran yang bisa didapatkan dari Singapura dan juga rekomendasi untuk Indonesia. Oke, sekarang kita akan mulai dengan konsep kebijakan. Inilah yang pertama, konsep kebijakan. Oke, jadi kita perlu ketahui dulu ya bahwa ada konsep perpajakan, ada konsep pemajakan yang namanya adalah global dan scheduler taxation. Oke, jadi secara teori, sistem pengenaan pajak penghasilan dapat didasarkan pada dua model. Yang pertama adalah global taxation system, yang di mana pemungutan pajak penghasilannya diterapkan terhadap penghasilan, seluruh penghasilan dalam setahun. Jadi seluruh penghasilan yang diterima oleh para wajib pajak dalam satu tahun akan dihitung dengan menggunakan tarif pajak penghasilan tahunan. Nah, yang kedua, selain global taxation system, ada yang namanya scheduler taxation system. Nah, dalam konsep scheduler taxation, penghasilan di sini akan dikategorikan berdasarkan sumber atau jenis penghasilannya. Kemudian, tiap kategori penghasilan tersebut akan dikenai pajak secara spesifik dan secara terjadwal pada saat itu juga. Jadi bedanya itu tidak dikumpulkan bersama penghasilan lainnya dalam satu tahun tadi, gitu. Nah, di tabel di bawah dapat dilihat ya perbedaannya antara global taxation dengan scheduler taxation ya. Jadi kalau global taxation, pengenaan pajak didasarkan atas seluruh penghasilan wajib pajak, tapi kalau scheduler taxation, pengenaan pajaknya didasarkan pada kegiatan yang menciptakan penghasilan tersebut. Gitu. Nah, untuk perbedaan-perbedaan lain dapat rekan-rekan baca sendiri ya di tabel berikut ini. Gitu. Izin melanjutkan. Nah, kita juga perlu mengetahui tentang konsep pajak penghasilan final. Kenapa? Karena pajak atas bunga tabungan dan deposito di Indonesia menggunakan konsep PPh final, begitu. Jadi, secara umum, pengenaan PPh final atau pajak penghasilan final adalah pengenaan pajak penghasilan atas penghasilan-penghasilan tertentu dengan tarif tertentu dan dasar pengenaan pajak tertentu pada saat penghasilan tersebut diterima atau diperoleh. Nah, PPh yang dikenakan bukan merupakan pembayaran di muka atas PPh terutang, tetapi sudah langsung melunasi PPh terutang atas penghasilan tersebut. Nah, jadi di sini maksudnya bukan pembayaran di muka itu tidak bisa dibawa ke akhir tahun untuk mengurangi pajak yang bersifat tahunan, gitu. Jadi semua jenis penghasilan bersifat final itu sudah final, sudah selesai pada saat itu juga. Nah, ini adalah beberapa poin tentang PPh final. Yang pertama, PPh final berkaitan erat dengan mekanisme withholding tax atau pemotongan atau pemungutan pajak atau POT-PUT yang melibatkan pihak ketiga sebagai pemotong penghasilan. Yang kedua, adanya berbagai variasi tarif pajak. PPh final di sini berkaitan erat dengan tarif-tarif yang berlaku khusus, gitu. Nah, PPh final juga merupakan pajak yang bersifat scheduler taxation yang dikenakan pada saat itu juga, gitu. Dan juga di sini PPh final akan diterapkan pada suatu penghasilan yang tidak diikutsertakan dalam penghasilan nilai pajak terutang secara tahunan atau global taxation, gitu. Nah, secara konsepnya, PPh final akan merepresentasikan akhir dari sebuah pajak atas penghasilan tertentu. Final akhir ya, sudah selesai. Sehingga atas pemotongan PPh final tersebut tidak akan diperhitungkan dalam menghitung pajak tahunan terutangnya nanti, gitu. Nah, tidak hanya pajaknya,
penghasilan dan biaya yang dikenakan PPh final tidak akan digabung atau dihitung lagi dalam SPT tahunan PPh yang dikenakan tarif umum bersama-sama dengan penghasilan dan biaya lainnya, gitu. Dan juga seperti tadi sudah disampaikan ya, PPh yang sudah dipotong atau dibayar tersebut juga tidak merupakan kredit pajak atau pembayaran di muka di SPT tahunan PPh. Jadi pajak final itu tidak bisa untuk mengurangi pajak akhir tahun karena sifatnya itu sudah final atau sudah selesai, gitu. Nah, ini ya konsep yang perlu kita peluk bersama-sama dalam mempelajari pemajakan atas bunga tabungan dan deposito di Indonesia. Yang pertama konsep scheduler, yang kedua adalah konsep PPh final, begitu. Nah, jadi bunga tabungan atau deposito adalah nilai yang harus diberikan oleh pihak bank kepada nasabah sebagai imbalan atas simpanan nasabah yang pada saat ini yang akan diberikan bank tersebut pada kemudian hari, gitu. Nah, sekarang kita akan mempelajari yang kedua mengenai penerapan di Indonesia. Jadi, untuk penerapan pemajakan atas bunga tabungan dan deposito, dasar hukumnya adalah sebagai berikut ya. Yang pertama, Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 123 Tahun 2015. Yang ketiga, Peraturan Menteri Keuangan atau PMK Nomor 26/PMK 01/2016. Dan yang terakhir adalah PMK Nomor 212/PMK 03/2018. Nah, definisi bunga tabungan adalah bunga dari simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek atau alat yang dipersamakan dengan itu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perbankan. Bunga deposito sendiri definisinya adalah bunga dari simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank yang bersangkutan. Jadi bedanya kalau bunga deposito itu hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu saja penarikannya. Kalau bunga tabungan bisa setiap saat. Namun bunga deposito bunganya akan lebih tinggi daripada bunga tabungan. Nah, bagaimana pemajakan atas bunga tabungan dan deposito? Dapat kita lihat dari 3 kotak berikut ini ya. Nah, yang pertama, tarif pajaknya adalah 20% final dari bunga tabungan dan deposito dari jumlah bruto terhadap wajib pajak dalam negeri, WPDN adalah wajib pajak dalam negeri, dan juga BUT, bentuk usaha tetap. Juga tarifnya adalah 20% final, atau PPh final tadi seperti sudah kita bahas, dari jumlah bruto atau dengan tarif berdasarkan P3B atau perjanjian pengguna pajak berganda terhadap wajib pajak luar negeri. Jadi dapat lebih rendah ya, gitu. Dan juga ada variasi lagi ya. Bunga deposito dalam dolar Amerika Serikat hasil devisa hasil ekspor itu ada beberapa variasi. Yang pertama adalah tarifnya 10% dari jumlah bruto untuk deposito dengan jangka waktu 1 bulan. Tarif 7,5% dari jumlah bruto untuk deposito dengan jangka waktu 3 bulan. Tarif 2,5% dari jumlah bruto untuk deposito dengan jangka waktu 6 bulan. Dan tarif 0% dari jumlah bruto untuk deposito dengan jangka waktu lebih dari 6 bulan. Ini semua tarifnya PPh final ya, rekan-rekan. Nah, sekarang bunga deposito dalam rupiah hasil devisa hasil ekspor, tarifnya adalah 7,5% dari jumlah bruto untuk deposito dengan jangka waktu 1 bulan. Berikutnya tarif 5% dari jumlah bruto untuk deposito dengan jangka waktu 3 bulan. Dan juga tarif 0% dari jumlah bruto untuk deposito dengan jangka waktu 6 bulan atau lebih. Jadi di sini bisa kita lihat ya tarifnya itu bermacam-macam tergantung dia itu sifatnya seperti apa gitu, dan diberikan juga tarif yang lebih rendah bila dia itu merupakan devisa hasil ekspor, diberikan fasilitas lebih rendah pajaknya. Nah, siapa yang merupakan pemotong atas pajak penghasilan atas bunga tabungan dan deposito? Pemotongnya adalah bank yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, cabang bank luar negeri yang berada di Indonesia, dan dana pensiun yang telah disahkan Menteri Keuangan. Nah, sekarang kita bahas nih mengenai yang dikecualikan dari pemotongan PPh final ini, gitu. Jadi untuk 4 syarat di bawah itu akan dikecualikan dari pemotongan pajak penghasilan final atas bunga tabungan dan deposito. Yang pertama, bunga dari deposito atau tabungan sepanjang jumlah deposito atau tabungan tersebut tidak melebihi 7,5 juta rupiah dan bukan merupakan jumlah dipecah-pecah. Yang kedua, bunga yang diterima atau diperoleh bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia. Yang ketiga, bunga diskonto yang diterima atau diperoleh bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia, diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang dananya diperoleh dari sumber pendapatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 92 tentang dana pensiun.
Kemudian yang keempat adalah bunga tabungan pada bank yang ditunjuk pemerintah dalam rangka pemilikan rumah sederhana dan sangat sederhana, kafling siap bangun untuk rumah sederhana dan sangat sederhana, atau rumah susun sederhana sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk di unit sendiri. Jadi 4 syarat inilah yang dikecualikan dari pemotongan PPh final. Seperti itu. Nah, jadi dapat kita tarik sebuah pelajaran atau kesimpulan bahwasanya pajak penghasilan atas bunga tabungan dan deposito di Indonesia itu sifatnya adalah scheduler taxation atau dipajaki pada satu juga, dan juga sifatnya final, gitu ya. Jadi juga tidak akan dibawa dalam penghasilan dalam menghitung pajak penghasilan tahunan. Itulah sifat pajak penghasilan atas bunga tabungan dan deposito di Indonesia. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai penerapan di Singapura. Oke? Nah, sebelum kita belajar mengenai penerapan di Singapura, saya sudah melakukan wawancara dengan rekan saya yang bernama Winnie. Jadi, Winnie merupakan kolega saya, orang Indonesia yang adalah permanen residen di Singapura. Kepadanya, saya menanyakan beberapa pertanyaan sebagai berikut. Yang pertanyaan pertama mengenai perkenalan, yang kedua mengenai bagaimana sih pajak di Singapura untuk orang pribadi, yang ketiga, bagaimana pajak untuk bunga tabungan dan deposito di Singapura, dan juga yang keempat, apakah ada perlakuan khusus mengenai pajak atas bunga tabungan dan deposito di Singapura, dan juga bagaimana, apakah ada saran atau yang dapat dipelajari dari Singapura untuk pajak di Indonesia, apakah ada saran? Seperti itu. Nah, tidak perlu lama-lama lagi, mari kita saksikan wawancara kita dengan Winnie. Pada kesempatan kali ini bisa bertemu nih secara virtual dengan Winnie di Singapura ya. Oke, boleh perkenalkan diri, Winnie? Pekerjaannya apa gitu? Sudah berapa lama tinggal di Singapura gitu? Jadi udah di Singapura since 2005, jadi sekitar 15 tahun. Oh, ya. Oke. Jadi ya. Jadi dulu udah ke Australia, habis itu pindah lagi ke Singapura. Jadi sekitar 15 tahun di Singapura, dari sekolah sampai sekarang. Jadi sekarang kerja di e-commerce sector. Oke. Jadi sudah bekerja sebagai karyawan ya di Singapura ini ya gitu. 7 tahunan ya. Jadi sudah dikenakan pajak juga di Singapura ya gitu ya? Udah dong, udah. Wah, luar biasa nih. Ya, pada kesempatan kali ini kita izin ngobrol-ngobrol sebentar ya, gitu. Bagaimana sih pajak di Singapura gitu untuk orang pribadi ya? Kalau misalnya di Indonesia kan sifatnya kan self-assessment gitu, atau kita tentukan sendiri gitu. Nah, kalau misalnya di Singapura tuh bagaimana, Winnie, kira-kira? Secara garis besar. Di Singapura semuanya sih udah otomatis ya, gara-gara setiap bulannya, di Singapura kalau kita dapat gaji, misalnya kita gajinya, contoh misalnya 5.000, kita sebagai warga negara sini atau permanent residence ini, kita udah dikenain 20% CPF. Tapi 20% itu bukan berarti diambil dari gaji kita, cuman itu dimasukin ke seperti tabungan negara. Seperti tabungan negara itu untuk kita untuk besok-besok untuk beli rumah, untuk anak, untuk retirement gitu. Jadi di akhir tahun, setiap akhir tahunnya kita dikenain pajak. Jadi pajaknya itu ada tier. Jadi kalau misalnya first 20.000 per tahun kita nggak dikenakin pajak. Jadi 20.000 pertama nggak. Habis 20.000, kalau misalnya kita dapat 25.000 misalnya, 20.000-nya nggak kena pajak, kita dapat kena pajak di 5.000-nya. Jadi dia ada tier 1, tier 2, tier 3. Jadi semakin gajinya tinggi, nah dia ada persentasenya sendiri. Jadi kita ngikutin tiap tahun, tiap kali kita ganti gaji, kita di tier yang mana gitu. Baik. Tapi yang tentukan itu sendiri apa ditentuin secara otomatis tadi? Tadi bilang otomatis dong. Iya, jadi tiap tahun udah dikasih suratnya, ini total teksnya berapa. Kadang-kadang kita bisa cek dari online, kita bisa cek dari handphone juga. Cuman itu juga udah diurus dari kantor. Jadi kantor yang udah urusin, habis itu kantor ngasih kita kertas ini teksnya udah diselesain. Kita tinggal cek. Habis itu kita mau bayar per tahunnya, kita bisa langsung sekaligus bayar teksnya, atau mau giro per 12 bulan. Jadi installment dibagi 12, jadi per bulan kita bayar gitu. Oh, oke. Jadi di sana sistemnya tuh lebih ke official assessment ya, gitu ya? Iya, official, semuanya official. Oh, semuanya official ya di sana ya? Iya, gara-gara kita juga ada bonus ya, jadi bonusnya juga dikenain dong. Jadi mereka semua sudah hitungin, kita tinggal lihat berapa totalnya di akhir tahunnya gitu. Oh, gitu. Oke. Ini menarik sih, karena memang kalau di Indonesia itu sistemnya itu self-assessment gitu. Jadi walaupun kita itu sudah ada datanya ya dari pemerintah, tetap kita sendiri yang harus mengisikannya gitu ke dalam SPT gitu. Jadi tidak otomatis. Oh gitu. iya. Oke. Tapi di sini kita cuma ngecek doang, kita nggak ngisi, cuman kita ngecek benar nggak itu gaji kita, benar nggak nomornya. Jadi per bulan kita ngeliat benar nggak yang dimasukin ke kantor, dari kantor itu nomornya benar nggak, bonusnya benar nggak. Nah itu yang kita cek doang. Oh ya, tapi sudah pasti benar dong, jarang salah kan? Iya. Iya. Kalau salahnya tinggi nggak apa-apa, kalau salahnya jadi ngurang itu dia yang harus dicek. Oh iya. Baik. Oke, tadi menarik ya, ada CPF juga ya tadi ya.
Mhm, mhm. Oke. Tapi juga ada pajak juga berarti ya? Ada dong, iya, Oh, berarti pasti. cukup besar ya pungutannya ya di sana ya, di Singapura ya? Eee, Pajak gara-gara kita ngelihat tier, jadi ya kalau misalnya gajinya nggak dapat banyak, ya diambilnya dikit, gaji tambah gede, ya banyak. Ya sama kayak Indo, kalau semakin banyak duit ya semakin tinggi ya pajaknya itu ya, sama ya. Oke, siap. Ini menarik sih tadi, sudah disampaikan ya bahwa pajak di Singapura itu secara otomatis ya, jadi sistem itu official assessment gitu. Nah, Mhm, ini, mhm. ini saya mau nanya ya Winnie ya, kalau misalnya di Indonesia itu kan pajak atas instrumen keuangan, contohnya bunga tabungan atau deposito itu kan pajaknya bersifat final gitu, alias nanti kita itu sebelum mendapatkan bunga itu sudah dipotong pajak terlebih dahulu gitu. Sudah Mhm, dipotong mhm. pajak terlebih dahulu, jadi misalnya kita tuh bunganya itu kita terima 100, kita cuma terima tuh 80 karena kita sudah dipotong pajak tuh sebesar 20, contohnya seperti itu gitu. Nah, Iya. penasaran nih kalau misalnya di Singapura itu seperti apa ya kira-kira ya? Oh, di Singapura untuk, tabungan kita nggak ada kena pajak. Jadi berapa Oh, yang kita masukin itu kan kita dari gaji sendiri gitu. Jadi mhm. gajinya itu kan udah kena tax, jadi di tabungannya kita nggak kena tax lagi. Jadi berapa yang kita dapat itu udah nggak ada tax lagi di tabungan gitu. Oh, karena konsepnya tabungan itu dapatnya dari gaji dan gaji itu sudah Mhm. dipotong pajak, jadi bunga atas tabungan itu kita terimanya full gitu? Iya, semuanya full, heeh. Jadi pokoknya kalau ada tabungan, ada, deposito gitu, itu kita udah nggak kena tax lagi. Oh, gitu, oke. Itu juga berlaku kalau misalnya kita ada tadi ya, deposito atau misalnya ada simpanan-simpanan lain gitu? Mhm, Gitu iya, juga? mhm, Oke nggak kena, iya, heeh. Ya tapi oke. kalau misalnya dibandingin sama Indonesia, kita ngelihat bunganya gitu ya. Di sini kan bunganya juga nggak tinggi dibanding negara yang lain. Mmm, ya sebenarnya di Indonesia juga ya bisa dibilang tidak terlalu tinggi juga sih. Oke. Jadi itu ya perlakuan khususnya yang mengenai pajak atas instrumen keuangan di Singapura ya tidak dikenakan ya berarti ya? Mhm, mhm, nggak kena lagi. Oke. Ini kita bicara soal itu tadi ya, bunga tabungan dan juga bunga deposito ya? Iya. Oke. Ini menarik sih, baik. Ini sangat mencerahkan sih. Mungkin terakhir nih, singkat saja ya mungkin karena waktu ini juga sangat terbatas ya di Singapura ya, harus segera bekerja kembali gitu. Nah, ini kira-kira apa, ada ini nggak, ada yang bisa dipelajari nggak, atau ada yang bisa disarankan nggak dari perlakuan pajak di Singapura untuk pajak di Indonesia? Kan juga Winnie kan sebenarnya orang Indonesia juga kan gitu. Kayaknya satu hal itu kayaknya sistematiknya ya, kalau dibanding, Mhm. maksudnya kan kalau di Indo aku masih ngerjain pajak untuk my parents, Oh untuk ya, oke. ya, so masih bantu-bantu. Mhm. So kadang-kadang, I think sistemnya beda, gara-gara kalau misalnya di sini kan, as what you say, udah dari negaranya. Kalau di situ Oh. kita harus kayak lapor ini, and kalau kita ada miss something, kitanya entar yang kena lagi. Oke. Jadi maksudnya itu, sebaiknya saran untuk pajak di Indonesia itu agar bisa dibuat lebih otomatis gitu ya? Karena Iya, di sini iya, masih sisanya lebih otomatis ya, gara-gara mhm. ini kayak masih manual banget, ngecek sana ngecek sininya, and kalau misalnya kita ada miss anything, noh, entar kitanya kena juga gitu. Oh, oke. Ya, jadi memang baiknya pajak di Indonesia itu selain otomatis itu juga informatif ya, agar semua Iya, informasi iya. tentang oke, berarti pajak di Singapura sudah itu ya tadi ya, otomatis dan informatif berarti ya? Iya, semuanya in one platform. Jadi kita ada satu platform untuk ngecek Oh, semuanya. Jadi satu platform kita bisa lihat gaji, bisa dapat lihat CPF kita, bisa lihat mhm, tax yang kita bayar, semuanya udah dalam satu platform. Gara-gara kalau oke. kita udah pakai IC kita, semua informasi tentang di negara kita udah bisa lihat langsung dari satu satu aplikasi. Oh, IC tadi itu apa ya, IC ya? Oh, IC, KTP. Oh, seperti ID maksudnya ya? Iya, heeh, heeh. Iya, Oke. Jadi, bisa saya simpulkan jadi kalau misalnya pajak Indonesia bisa saya simpulkan berarti pajak di Singapura itu sifatnya otomatis, informatif, dan semuanya itu ada dalam satu aplikasi ya? iya, heeh. Jadi kita tidak usah membuka banyak aplikasi gitu ya? Iya, jadi kita udah bisa lihat semuanya all in one, berapa yang kita dapat, berapa yang kita harus bayar, berapa aset Mhm. yang kita punya, semuanya udah di dalam gitu. Oke. Iya. Baik. Ini sangat-sangat informatif sekali nih. Oke, baik, terima kasih banyak Winnie untuk, waktunya yang sangat luar biasa ini. Walaupun sangat singkat, tapi ini sangat-sangat informatif dan tentunya mudah-mudahan akan berguna ya. Nanti juga ini akan, saya tayangkan di YouTube ya, mohon izin ya. Iya, Oke, iya, terima kasih banyak oke. Winnie, Thank senang you sekali bisa ngobrol pada siang hari ini. Semoga kita bisa segera bertemu kembali ya. Semoga sehat thank selalu you, Winnie. see Yo. you. Ya, See you you, too. bye. Yo, bye. Oke, jadi wawancara yang luar biasa telah kita lakukan bersama Winnie, salah satu permanen residen di Singapura ya. Jadi dari dia kita sudah mendapatkan banyak sekali pengetahuan mengenai bagaimana sih pajak di Singapura ya. Tadi dia sudah mengatakan bahwa pajak di Singapura itu bersifat otomatis, bersifat official assessment system, semuanya itu sudah terkoneksi dalam satu aplikasi dan wah, banyak sekali bisa kita pelajari ya dari perpajakan di Singapura ini begitu. Nah, kita akan belajar mengenai pemajakan di Singapura dari sumber resminya ya gitu. Saya izin share screen dulu sebentar. Oke. Jadi ini adalah perbedaan mengenai pemajakan atas bunga tabungan dan deposito di Indonesia dan Singapura.
Jadi kalau di Indonesia itu pajak penghasilannya itu bersifat scheduler taxation dan juga bersifat final gitu. Namun kalau di Singapura pajak penghasilannya itu bersifat global taxation atau penghasilan itu digabung semua gitu dalam 1 tahun dan juga bersifat tidak final begitu. Nah, seperti yang kita ketahui, ini adalah website dari otoritas pajak di Singapura ya, IRAS, Inland Revenue Authority of Singapore gitu. Jadi kalau misalnya di websitenya IRAS itu disampaikan bahwasanya interest ini taxable interest must be reported in your tax return gitu. Dan juga taxable income refers to income from investment ya, such as dividend, interest, and rental. Seperti itu. Nah, dan juga dari sumber Investopedia disampaikan bahwasanya bunga dari tabungan di Singapura dipajaki dengan dikumpulkan terlebih dahulu dengan penghasilan-penghasilan lainnya. Kemudian dipajaki secara bersama-sama dengan tarif pajak penghasilan tahunan gitu. Jadi ini mengikuti prinsip global taxation secara penuh gitu. Ini yang dipajaki dengan tarif bertingkat 10% sampai 37% gitu. Itulah tarif pajak penghasilan orang pribadi gitu. Jadi di Singapura tidak menggunakan prinsip scheduler taxation atau final untuk bunga tabungan dan deposito seperti di Indonesia. Seperti itu. Nah, jadi disampaikan juga ya tadi kalau misalnya di wawancara dengan Winnie itu dia menyampaikan bahwasannya dia itu atas bunga tabungan atau deposito itu tidak dikenakan pajak. Mengapa bisa seperti itu? Karena kalau misalnya dia itu menabungnya di bank yang telah di-approve di Singapura, itu bunganya memang tidak dikenakan pajak gitu. Juga bunga juga tidak dikenakan pajak atas tabungan pada perusahaan keuangan yang berlisensi di Singapura gitu. Juga atas sumber-sumber lainnya. Nah, sedangkan bunga yang dikenakan pajak di Singapura itu dikenakan atas simpanan pada bank yang tidak di-approve di Singapura gitu atau kepada perusahaan keuangan yang tidak terlisensi di Singapura. Itulah yang dikenakan pajak di Singapura gitu. Jadi Winnie ini menabung di bank yang di-approve di Singapura sehingga atas bunga tabungannya tidak dikenakan pajak gitu. Jadi kalau misalnya bunganya tidak dikenakan pajak, maka tidak perlu dilaporkan dalam SPT PPh tahunan gitu. Kalau dikenakan pajak baru akan dilaporkan pada penghasilan lainnya gitu. Ini sumbernya ya di bawah ini linknya. Nah, yang keempat, kita akan belajar mengenai lesson learn dan juga rekomendasi ya. Lesson learn dari Singapura dan juga rekomendasi untuk Indonesia. Nah, yang pertama, telah kita ketahui ya bahwa pajak atas bunga tabungan dan deposito di Indonesia dikenakan PPh potong dan pungut dan bersifat final. Maka rekan-rekan, saya encourage untuk dapat menyaksikan video berikut ini yang linknya ada di kolom deskripsi di bawah. Ini adalah video mengenai PPh potong atau pungut di Singapura. Oke, saya berikan kesempatan dulu untuk menonton. Oke, jadi setelah kita menonton, dapat kita pelajari bahwasanya PPh potong atau pungut atau withholding tax di Singapura hanya berlaku untuk wajib pajak luar negeri. Wajib pajak dalam negeri Singapura tidak dikenakan PPh potong atau pungut seperti yang dikenakan pada wajib pajak dalam negeri di Indonesia. Di Singapura itu diperlakukan global taxation untuk wajib pajak dalam negeri di Singapura. Sehingga semua penghasilan dari instrumen keuangan akan disatukan dengan penghasilan lainnya kemudian dikenakan pajak bersama-sama di akhir tahun gitu. Nah, PPh potong atau pungut di Singapura itu seperti PPh 26 di Indonesia atau hanya untuk penghasilan yang dibawa ke luar negeri gitu. Nah, PPh potong pungut di Singapura yang sifatnya seperti PPh 26 ini ada yang bersifat final dan tidak final. Namun sifat finalnya ini berbeda dengan sifat final PPh yang ada di Indonesia gitu. Nah, jadi sifat final untuk PPh potong atau pungut di Singapura itu kalau misalnya dia itu final, berarti tidak akan ada restitusi pajak dari otoritas pajak Singapura dan tidak ada lagi dokumen yang dilaporkan. Sedangkan jika bersifat tidak final, maka bisa ada restitusi pajak atau refund pajak dari otoritas pajak Singapura kepada wajib pajak luar negeri dengan melaporkan beberapa dokumen atau surat dengan dalam kondisi tertentu seperti itu. Jadi kalau misal final atau tidak final itu lebih ke arah restitusi atau refund pajak gitu. Nah, jadi pajak atas bunga, tabungan, dan deposito di Singapura untuk wajib pajak dalam negeri dikenakan dengan prinsip global taxation, sehingga dipajaki dalam SPT tahunan wajib pajak dalam negeri Singapura, atau bahkan tidak dikenakan pajak sama sekali kalau misalnya menabungnya di bank yang sudah di-approve di Singapura. Demikianlah lesson dari Singapura dan bagaimana rekomendasi untuk Indonesia. Jadi inilah rekomendasi untuk Indonesia. Gitu. Nah, yang pertama,
berbeda dengan Singapura yang mengumpulkan semua penghasilan dari instrumen keuangan pada akhir tahun atau global taxation, Indonesia mengenakan PPh potong dan pungut yang bersifat final atau scheduler taxation atas penghasilan dari bunga tabungan dan deposito, gitu. Jadi dapat dipelajari di sini bahwa Indonesia mengutamakan kecepatan dalam pengumpulan pajak dibandingkan prinsip utama dalam pajak penghasilan, yaitu memajaki laba bersihnya atau penghasilan netonya dari wajib pajak tersebut, gitu. Nah, yang kedua rekomendasinya adalah Singapura ini hanya memiliki sedikit jenis tarif withholding tax, bisa ditonton di video yang ada di link deskripsi di bawah. Sedangkan Indonesia terdapat banyak sekali. Tadi saja dapat kita pelajari ya, tarifnya atas bunga deposito cukup banyak gitu, ada yang 2%, 10%, 7,5%, 0% gitu. Dan juga untuk jenis penghasilan yang berbeda-beda gitu. Nah, hal ini kadang dapat menimbulkan kesulitan untuk mengingat berapa sih sebenarnya tarifnya, seperti itu gitu. Jadi rekomendasi yang dapat diberikan untuk Indonesia adalah yang pertama, dapat membuat klasifikasi terpisah untuk wajib pajak yang tidak dikenakan PPh potput atau scheduler taxation. Jadi misalnya kepada wajib pajak yang patuh dan memiliki kontribusi pajak yang tinggi kepada negara, hanya akan dikenakan insentif pajak secara global taxation gitu. Jadi tidak dikenakan PPh final, tapi penghasilan atas bunga tersebut dikumpulkan dalam 1 tahun gitu. Jadi niscaya dengan pembedaan seperti ini, maka tingkat kepatuhan pajak di Indonesia akan lebih meningkat gitu. Kemudian rekomendasi yang kedua adalah menyederhanakan tarif-tarif pajak untuk PPh final dan PPh potput ya. Jadi sedikit saja tarifnya gitu. Kemudian yang kedua adalah memikirkan ulang PPh final dan juga PPh potput untuk beberapa jenis usaha dan penghasilan agar tidak terlalu banyak gitu. Dan juga yang tadi kita dapat pelajari bersama-sama ya. Jadi kalau misalnya di Singapura itu pada bank-bank yang di-approve itu, dia itu tidak dikenakan pajak atas bunga tabungan dan deposito gitu. Dan juga Winnie sudah menyampaikan bahwasanya dia itu tidak dipotong pajak atas bunga tabungan dan deposito karena sudah dipajaki ketika dia mendapatkan penghasilan dari pekerjaan gitu. Nah, mungkin rekomendasinya kebijakan seperti ini juga dapat diterapkan di Indonesia melalui kajian kebijakan yang tepat seperti itu. Nah, demikianlah yang dapat saya sampaikan video mengenai pemajakan atas bunga tabungan dan deposito. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya mengucapkan terima kasih banyak. Semoga kita semua sehat selalu dan terus diberikan kesuksesan dan juga keberkahan. Terima kasih banyak.